Skipjack Digital. Oke, balik lagi di Skipjack Show dengan aku Jedi. Dan aku Mira. Kali ini kita akan bahas tentang intern di Skipjack Digital. Oke. Jadi ceritain dulu dong backgroundnya Mira. Perkenalan. Oh, perkenalan dulu. Kenalkan, nama aku Mira Karisma. Background pendidikan sih kuliahnya Hotel and Tourism Business di Surabaya. Iya. Kuliah 4 tahun tentang hospitality lah pokoknya gitu. Jauh banget dong ke Apanya? digital marketing dari Cukup jauh. cukup jauh. Cukup jauh. Terus Cukup. gimana nih? Ceritain dong kenapa nih tertarik ke dunia digital marketing. Awalnya aku tuh pernah intern juga. Iya. Internnya itu di bagian sales tapi di hotel, masih relevan lah ya sama jurusan karena magangnya di hotel. Nah, waktu di hotel itu aku melihat bahwa sales dan marketing itu punya korelasi yang cukup erat. Ya, benar banget. Nah, jadi aku cukup kepo nih sama, kan kalau sales tuh mengeksekusi strategi ya. Aku cukup kepo sama apa sih yang dikerjakan oleh anak marketing. Iya. Nah, karena zaman sekarang tuh udah kayak kebanyakan digital, aku jadi juga kayak mikir kalau digital marketing itu ruang lingkupnya apa aja ya, ngapain aja sih kayak gitu. Jadi aku cobalah untuk intern lagi, ambil ilmu lagi di digital marketing agency. Jadi lumayan cukup gini ya, cukup jauh dari pariwisata Iya, ke sebenarnya iya. digital marketing. Ya, cuman ya ilmunya itu nggak jauh-jauh. Pokoknya kan kalau di dunia hotel pun sales dan marketing itu jadi satu Ya. satu inilah Satu lingkup. bagian. Satu bagian. Ya, sales and marketing. Jadi kalau yang Mirah lihat nih, dunia digital marketing setelah Mirah masuk ke sini sesuai ekspektasi atau enggak? Iya, kalau dimaksud ekspektasi, iya aku banyak belajar di sini. Berarti pernah ngulik-ngulik dong sebelumnya digital marketing itu seperti apa, Iya. Meta Ads mungkin atau enggak, TikTok Ads pernah ngulik kan? Kalau ngulik-ngulik jauh belum di ya. sini. Cuman aku pernah ikut kelas di salah satu mini course gitu. Iya. Di situ juga aku tertarik nih kayak belajar tentang digital marketing gitu. Makanya lebih milih kenapa sih pilihnya agency, kenapa nggak di perusahaan gitu ya? Ya, benar banget. Kenapa? Karena aku merasa bahwa kalau aku di digital marketing agency, aku akan ketemu oleh orang-orang yang bergelut di bidang itu. Jadi aku berekspektasi di awal, mungkin aku akan ketemu sama digital marketing spesialis lah atau sales spesialis lah kayak jadi ini. Jadi aku sih mikirnya, aku akan ketemu oleh orang-orang itu aja. Kalau di company kan cukup besar nih ya. Besar banget ruang lingkupnya. Gitu. Jadi belajarnya tuh kayak bagian itu aja. Nah, kalau di agency kan khusus digital marketing. Iya. Jadi kan belajarnya khusus gitu. Jadi sebuah insight atau sebuah pelajaran lah ya, terjun ke dunia baru. Betul. Jadi selain itu kan juga bisa diimplementasiin nanti Iya. di bidang pariwisata. Bener banget aja sih. Bisa aja. Apalagi sekarang udah banyak hotel-hotel atau company-company pariwisata yang udah ngiklan baik di Google Ads, TikTok Ads, Meta Ads. Jadi kan itu bisa diimplementasikan lagi Mir ya. Ya kalau menurutku namanya belajar mah nggak ada yang rugi ya. Iya, nggak pasti. yang rugi. Walaupun itu emang jauh banget dari jurusannya, tapi kan nambah pengalaman baru atau ilmu baru. Nah, selama intern di Skipjack nih, pasti kan banyak banget nih pelajaran yang dapat. Banyak. Ada nggak sih pengalaman yang ini ternyata di dunia agensi ini ternyata seperti ini? Aku lihat, ya, kalau yang aku lihat agensi itu serunya karena banyak yang sepantaran. Iya. Ngobrolnya enak. Anak seumuran lah ya. Gengnya mirip-mirip. Iya, gengnya mirip-mirip. Yang terpaut jauh. Terus juga yang Jadi nggak perlu. Oke, not Pak. Nggak perlu. yang sampai aku suh. Siap, laksanakan. Kayak gitu. Jadi enak komunikasinya ya? Rasanya enak lah kalau berkomunikasi. Terus yang kedua yang aku pelajarin di sini tentunya lebih banyak tahu praktek sih. Karena kan kalau sebelumnya belajar itu tahu teori doang. Apalagi kalau ikut kursus-kursus, apalagi online ya, aku kursusnya tuh kayak cuma tahu sekilas aja, nggak yang tahu prakteknya. Di sini aku lebih dan juga dipercaya untuk langsung bantu gitu loh. Nggak yang Bantu cuman, iklan. ya bantu-bantu. Di awal-awal mungkin belum, cuman Iya. setelah lama-lama disuruh untuk langsung praktek itu jadi bikin lebih banyak belajar.
Terus juga yang aku dapat dari sini tuh lebih kayak tahu tentang ads sih. Oh iya. Mengkhususnya ke situ ya, meta ads. Jadi Mira lebih tahu lah perintilan-perintilan atau enggak makanan-makanan anak agensi itu Iya, seperti apa sih? iya, Dari segi lebih terbuka. nge-ads ya ya. Kadang explore targeting tuh jadi Iya. kayak, oh jadi ternyata orang kalau target kalau ngiklanin ini nggak harus ini loh targetnya, bisa jadi yang lain. Irisan-irisannya ya. Oke. Jadi dari segi insight dapat, dari segi kulturnya juga nyaman di agensi. Iya. Karena sepantaran. Yes, seru lah. Seru-seru. Nggak yang males untuk ini gitu loh, kerja Iya, gitu loh, benar karena banget. lingkungannya seru. Jadi kan abis intern nih, langkah kedepannya gimana? Bakal nerusin ke digital marketing atau mungkin nanti bakal dipaduin nih kuliah hotelnya sama digital marketingnya? Banyak pilihan sih aku udah banyak plan, ada plan A, ada plan cadangan dan lain-lain. Kebetulan mau belajar lagi, mau belajar lanjut sekolah lagi. Ngulik-ngulik lebih dalam. Iya gitu, karena emang di akhir aku akan sebenarnya inginnya jadi entrepreneur gitu. Iya. Jadi kenapa belajar sales marketing? Karena kan ada kaitannya. Mungkin kalau sekolahnya masih harus pause dulu ya, pasti aku cari pengalaman lagi sih. Jadi bisa dibilang intern di agensi itu sebuah pintu awal, Bisa untuk step-step ke plan-plan selanjutnya. Benar banget. Kalau boleh nanya, yang Mira ikutin kelas online tuh sama eksekusi di agensi langsung ada perbedaan atau enggak? Apa dari segi teori gitu, dari segi eksekusi ya emang gitu? Kalau menurutku, karena aku ikutnya mini course, Iya. nggak yang langsung praktek, jadi aku cuma kebayang teori aja. Terus ya pasti dijelasin lah ininya apa namanya irisan-irisannya ini ada ini ada ini ada ini. Cuman kan nggak tahu gimana cara buatnya langsung Iya. campaign tuh gimana cara buatnya apa gimana tuh nggak kebayang. Oh jadi lebih ke Iya. teknikal masuknya lah. Pasti kan apalagi aku online pas kursus itu terus sempat baca-baca juga sih tentang digital marketing. Ya paling misalnya dashboard cuman fotonya doang gitu loh. Oh, iya. Nggak yang belajar apa sih yang ada di dalam itu gitu. Nah kalau di sini diajarin gitu. Dari awal ya. Ada ini, ada lama-lama oh jadi paham oh ternyata ini nih isinya gitu. Jadi sekarang udah terbiasa nih lihat dashboard Meta, targeting, udah terbiasa ya? Cukup tapi belum expert. Kayak gitu. Jadi udah bisa dong ngiklan, in campaign udah bisa. bisa. Dari awal yang masih ngeraba-raba. Iya benar. Sekarang aku nol banget. Nol banget. Nol banget pokoknya. Jadi Mira masuk sini tuh hanya tahu sebatas di belajar online aja. Iya, Belum- pokoknya aku nol banget lah tentang meta gitu, kayak belum kebayang sama sekali. Gitu. Tapi setelah masuk sini udah kebayang, Iya. udah banyak dapat insight-nya seperti apa, sampai kendala-kendala seperti apa. Iya, cukup inilah banyak yang dilewatin lah di sini sama temen-temen yang lebih ini lagi expert lagi. Nah ngomongin kendala nih, pernah nggak sih? Ini sebagai insight juga ke penonton ya, biar mereka nggak ngelakuin hal yang serupa. Pernah nggak sih Mira dapat kendala mungkin saat ngiklan atau mungkin saat berkutik di dunia digital marketing? Kalau kan di sini posisinya lebih ke intern, jadi aku lebih fokus untuk assisting yang performance marketingnya, gitu Iya. kan. Kalau aku sih kendalanya di awal belajar, dari awal itu kendalanya untuk paham untuk semua fitur-fiturnya. Kan aku masih meraba-raba. Semakin lama, semakin banyak dipelajari, ya kendalanya pasti berkurang. Cuman kalau untuk sekarang belajar naikin campaign apa gimana itu lebih ke apa ya kendalanya? Salah masukin budget? Ya, Terus sih. Lydia, itu banyak banget Ya. dialamin oleh orang-orang mungkin yang ngiklan di luar sana. Budget, salah masukin budget itu kelebihan 01. Harus teliti. Yang harusnya 50.000 jadi 500.000. Wah. Kendalanya sih itu. Karena tapi kan aku kan intern jadi belajar. Ya nggak yang gimana ya. Maksudnya aku berusaha semaksimal mungkin belajar dari teman-teman yang udah lebih paham hal itu. Jadi kendala tuh kalau sebagai anak intern sih nggak yang gimana-gimana sih. Karena bisa tanya gitu loh.
teliti yang pertama, Iya. yang kedua jangan takut explore dan bertanya. Betul, Betul aku banget. mah pertanyaan banyak banget. Sebulan pertama tuh apapun tanyain. Sampai pusing nggak? Sekecil apapun tanyain. Pokoknya. Mau make sure tuh apa tanyain aja. Ya itu cerewet nggak apa-apa sih, yang daripada salah ntar ya. Iya, Jadi bener. bener banget, bener banget. Hal apa aja sih yang harus disiapin untuk orang-orang mungkin yang mau intern ke dunia digital marketing, khususnya ke agensi nih ya? Sebenarnya kalau tips itu lebih ke yang penting pertama niat dulu mau belajar. Kedua laptop sih aset. Aset ya, dan segi Iya. aset, bener. Tiga ya menurutku at least sempat belajar lah. Kalau emang pingin ke digital marketing pasti kan punya ketertarikan. Pastinya riset dulu sedikit at least teorinya tahu dasar-dasarnya. Terus kalau nanti ketemu di sini tuh oh ini lagi dimaksud ini. Oh, berarti ibarat nggak bener kosong banget lah ya Kalau anak sini. prakteknya mungkin kosong banget. Iya, tapi dari segi teori kita tahu lah. Yes, at least ya kalau scrolling sosmed pun ada belajar lah di situ tentang digital marketing kayak gitu. Terus Itu bukan untuk anak performan aja, mungkin untuk intern anak Semua. sosial media, Ya, benar. khususnya di agensi lah. kalau menurutku sih kalau udah tertarik sama satu bidang tuh ya difokusin Difokusin. gitu. Terus kalau udah jadi anak intern kalau aku di agensi sini itu yang pastinya harus teliti karena kita tuh biasanya ngebantuin dan nge-remind kakak-kakak suhu kayak gitu. Kakak-kakak suhu. Maksudnya kita perlu untuk teliti lah kerjanya. Jangan sampai kayak yang ya udahlah kan cuman magang gitu. Jangan. Asal-asal aja kan toh juga kalau salah nggak dimarahin kayak gitu kan. Jadi yang mending sih teliti pastinya dicek apa gitu. Ini berlaku dimanapun, walaupun magang, kita harus tetap mastiin ada profesionalitas. Iya, Karena itu penting banget. Pasti. Itu sebagai cerminan kita sendiri dari value kita seperti apa. Jadi misalnya kalau kita ngelakuin sebuah job desk dengan profesional, itu sebuah nilai positif bagi kita. Iya pasti outputnya juga maksimal nanti. Kesalahan orang tuh pasti ada saat bekerja, tapi gimana sih cara kita meminimalisir tanggung jawabnya seperti apa. Jadi itu yang dicari juga. Ya itu sih harus dipersiapin. Intinya niat. Niat. Betul. Niat nomor 1. Oke, sekian bincang-bincang dari kita. Jangan lupa like, komen, Follow. dan follow. Bye-bye. Skipjack Digital.